Jadi bukan hanya polisi, tapi beban pertanggungjawaban tertinggi itu pada Panpel. Kita IPW sudah mengingatkan di bulan Juni. Oh ya? Iya, waktu ada 2 bobotoh mati. Tidak ada pengusutan yang layak bahwa mestinya LIP dan panitia penyelenggara diperiksa, dijadikan tersangka. Ketua Umum PSSI, dia kan tidak bisa disuruh dicopot. Karena yang mau berwenang mencopot itu kan Kongres. Iya, Kongres. Tapi kalau dia punya tanggung jawab moral, di depan matanya 125 orang mati, di mana itu ada di bawah tugas dan tanggung jawabnya dia, artinya dia mundur. Akhirnya tindakan tegas dari kepolisian dan PSSI cuek-cuek aja gitu loh. Ini gara-gara bisnis 125 jiwa melayang. Inilah dia, The Real Rumawiyah. 3, 2, 1, close the horden. Oke, kita bersama, selamat siang Pak. Ketemu lagi. Kemarin kita ketemu lewat Zoom. Sekarang kita ketemu langsung. Ini ada Bapak Sugeng Teguh Santoso, Pak ya? Benar. Ketua IPW, Indonesian Police Watch. Iya. Kemarin kita ngobrolin soal Verdi Sambo. Sekarang kita ngobrolin soal tragedi Kanjuruhan sepak bola yang baru-baru ini menimpa dunia persepak bolaan kita, dan kita di sini juga pertama-tama mengucapkan turut berbela-sungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menimpa Stadion Kanjuruhan, dan kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan masalah ini cepat terungkap dan selesai, Pak ya. Di kasus ini yang paling dipermasalahkan sama pemberitaan. Netizen juga ini mayoritas adalah kepolisian. Katanya salah polisi kenapa menembakkan gas air mata. Oke. IPW Pak Sugeng adalah orang yang paling kritis terhadap kepolisian, tapi di sini kita bicara secara seobjektif mungkin, gitu kan. Nah, ini kita lihat artikel ricuh laga Arema FC versus Persebaya. IPW bilang penggunaan gas air mata langgar aturan FIFA. Terus dia juga soroti kerusuhan supporter di Kanjuruhan. IPW beri catatan penting untuk polisi. Gimana Pak? Sampai sekarang kebanyakan polisi yang dipersalahkan. Ini sebetulnya saya, walaupun saya mengkritisi polisi dalam kasus ini saya dalam tanda kutip kasihan dan prihatin. Nah, gimana tuh Pak? Polisi dipersalahkan. Jadi sebetulnya itu bukan tanggung jawab polisi. Oh ya? Iya. Siapa yang tanggung jawab? Iya, kalau di dalam sudah dalam laga pertandingan olahraga, polisi itu cuman bagian dari satu subsistem yang ada dan di bawah koordinasi panitia pelaksana. Oke. Jadi panitia pelaksana Panpel yang sebetulnya bertanggung jawab tentang apapun yang ada di dalam stadion. Ya, Panpel ya. Panpel ini di bawah juga koordinasi PSSI. Ya, PSSI. Dalam hal ini PSSI memberi kewenangan kepada PT LIP ya, Liga Indonesia ya, PT Liga Indonesia. Nah, polisi dipersalahkan sekarang ya, kemudian sudah ada yang dicopot loh. Ya, Kapolres dicopot karena permintaan kita juga ya. Kemudian 7 komandan Brimob ya. Kemudian 18 yang diperiksa. Polisi kan mungkin mau mengambil tindakan mencegah kerusuhan ya. Tapi tindakannya keliru. Ini perlu ditanya nih, apakah itu perintah dari Panpel ya? Kalaupun perintah dari Panpel, maka itu juga tanggung jawab Panpel. Karena apa? Karena waktu sebelum pelaksanaan kegiatan, bahkan sebelum terjadinya pertandingan, mereka tuh ada rapat koordinasi antara Panpel dengan pihak otoritas keamanan. PSSI sudah mengadopsi aturan tentang keselamatan dan juga keamanan di dalam stadion yang versi FIFA. Iya, sudah diadopsi ya. Nah, di dalam aturan tersebut sebelum terjadinya kegiatan itu sudah dipersiapkan perencanaan pengelolaan pertandingan, mitigasi kalau terjadi
kericuhan, ya. Kemudian bagi standar prosedur pengamanan, ya. Termasuk salah satu poinnya itu ini, bahwa tidak boleh dibawa senjata api dan alat pengurai massa dibawa saja tidak boleh ke dalam stadion. Apalagi digunakan. Apakah ini termasuk yang diarahkan ya oleh Panpel? Oke, apakah Panpel memberitahu? Memberitahu, iya. Ya. Karena polisi kan memang standarnya berpikirnya adalah ketika menghadapi massa, maka standar mereka di dalam penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian itu standarnya ya membawa ini gas air mata. Ya, itu tidak salah. Ya, untuk mengurai massa. Untuk mengurai massa, iya. Pikirannya kan kalau terjadi massa chaos, dia membawa. Apakah dalam persiapan itu disampaikan? Disampaikan atau tidak? Iya, kalau polisi kan tidak tahu regulasinya PSSI atau FIFA. Harusnya ada koordinasi. Ada koordinasi, bahwa tidak boleh. Jadi ini menurut saya, situ prihatinnya ya. Jadi bukan hanya polisi, tapi beban pertanggungjawaban tertinggi itu pada Panpel. Ya. Jadi begitu. Jadi pada Panpel. Nah, artinya bisa dibilang tadi seperti Pak Sugeng bilang, Panpel meminta atau tidak meminta, dan akhirnya tugas air mata ditembakkan, itu tetap salah Panpel berarti. Panpel bertanggung jawab, karena dia yang bertanggung jawab segala sesuatu keselamatan dalam stadion. Bagaimana kalau Panpel ternyata sudah memberitahukan dan sudah mengkoordinasikan tapi tetap dibawa? Nah, mungkin nih? Apa belum diselidiki ya? Nah itu tentu salah, tentu salah. Jadi kalau sudah disampaikan ke Panpel tapi masih dibawa, salah polisi. Salah, ya. Tapi kalaupun dibawa, ketika penggunaan, kalau Panpel tahu harus melarang polisi membawa. Harus dikasih tahu. Dikasih tahu, ya. Tidak boleh, ya. Jadi seperti ini. Itulah yang namanya tugas dan kewenangan. Tugasnya menjaga keselamatan dan keamanan. Kewenangannya memberikan arahan boleh, yang tidak boleh. Nah itu ada di Panpel. Semua tanggung jawab panitia pelaksana. Iya. Oke, tapi ini menarik lagi, apalagi polisi sudah memberikan surat instruksi bahwa katanya pertandingan ini diundur ya? Diminta dimajukan. Ya maksudnya dirubah. Enggak, maksudnya kan tanggalnya juga udah berubah. Yang akhirnya terjadilah kemarin tanggal 1. Dan polisi sudah menginstruksikan dan menganjurkan atau melarang, kita nggak tahu ya, untuk pertandingan dilakukan malam hari. Katanya ke sore hari, tapi tetap dilaksanakan di malam hari. Yang kita nggak tahu ini adalah kepentingan apa dan siapa yang tetap kalau kepentingan malam itu kan mungkin soal jam tayang ya. Iya. Hak siar ya. Bisnis. Artinya polisi nggak bisa berbuat apa-apa dong. Nah, apakah ini separah itu polisi tidak bisa menghentikan atau tetap bisa memberikan izin? Bukan gitu. Atau mengelarang izinnya? Polisi bisa menyatakan kami tidak akan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kami tidak mengirimkan pengamanan. Oh bisa tuh? Bisa. Berhak gitu? Kamu jalanin aja sendiri. Karena saya sudah tidak mengizinkan. Iya. Tapi polisi juga berhak menindak apabila itu tetap dijalankan padahal tidak ada izin. Enggak, kalau misalnya dia tetap jalankan ya, aman misalnya nih ya, aman nih. Ya dia tetap aja sebetulnya polisi enggak ada masalah. Tapi kalau terjadi sesuatu yang chaos nih, kan izinnya sudah diberikan sebetulnya, ya. Kalau izin diberikan itu pelaksanaan pertandingan sudah oke. Tetapi kalau polisi wilayah lokal mengatakan kami tidak bertanggung jawab, jadi kami tidak mau mengamankan, maka itu tanggung jawab penuhnya ada pada Panpel, ya. Kalau terjadi satu masalah, ya sudah tinggal diperiksa Panpelnya. Polisi kan tidak ada yang kena. Oke, tapi kira-kira kenapa sampai udah dilarang, tapi kok masih dikasih izin? Artinya ketegasan kemarin dia berjalan dari izin, ini menjadi penting ya. Kan di situ ada perkiraan Kirka Intelijen ya. Kirka Intelijen mengatakan dimajukanlah. Nah di sini harusnya kepekaan Kapolres nih, bahwa begitu di sana tidak mau mengikuti saran, kami tidak bisa mengirim petugas keamanan. Nah, itu atau membubarkan sekalian. Membubarkan itu. Tidak memberikan izin sama sekali. Izin itu sudah diberikan sebetulnya dari pusat. Dari pusat gitu ya. Dari Polda? Bukan, ini kan pertandingan ini sifatnya kan nasional nih. Izin keamanan ini sifatnya nasional. Polisi di bawah itu pelaksana sebetulnya ya.
Tapi kalau polisi di bawah sebagai komandan lapangan, menurut saya berhak untuk menyatakan kami tidak bisa memberi pengamanan. Kalau mereka tidak nurut, gitu ya. Jadi ini menjadi keputusan diskresi di bawah Kapolres, bahkan Kapolres kami tidak memberi izin juga bisa. Kami untuk pelaksanaan kami tidak memberi izin karena kami bisa menduga apa-apa ya potensi yang terjadi Jadi memang pada masing-masing pihak itu punya tugas dan kewenangannya. Tapi begitu sudah ada di dalam sana maka itu adalah panpel sepenuhnya ya. Karena termasuk di sana satu kesatuan yang tidak dipisahkan soal keselamatan dan juga keamanan itu soal pintu, pengelolaan pintu, jumlah penonton ya. Pintu-pintu itu di dalam peraturan yang sudah dibuat ini ya, itu dikatakan harus terbuka selalu, Bang Uya. Selama pertandingan, sampai selesai pertandingan, pintu-pintu itu harus terbuka, tidak digembok. Ini kan dikunci kan? Iya, tidak boleh dikunci. Mungkin ditutup begini, tapi tidak boleh dikunci ya. Dan dijaga oleh petugas keamanan. Disebut petugas keamanan itu bukan polisi loh. Adalah orang yang direkrut oleh panpel. Security tambahan. Security tambahan. Bisa bersama juga dengan polisi ya. Karena yang selalu diutamakan di sini adalah keselamatan. Kenapa ditutup? Karena ada penonton yang menjubel di luar yang mau masuk. Supaya nggak bisa masuk. Supaya tidak bisa masuk. Kenapa banyak penonton di luar yang tidak boleh masuk? Ini juga terkait dengan koordinasi keamanan. Jadi sebetulnya mereka masuk, ada area pembatas antara stadion dengan area penerimaan penonton ya yang ada area terbuka. Mensortir penonton berdasarkan jumlah kapasitas. Ya. Jadi gini loh. Misalnya 38.000, ternyata yang datang itu misalnya 50.000. Berarti yang masuk maksimal 38.000. Karcis hanya dicetak misalnya 38.000. Maka ada 12.000 yang ada di luar sana. Kalau terjadi kerusuhan di sana, polisi kan akan bertugasnya mengamankan di sana, ya. Pertandingan bisa saja ditunda. Jadi tidak terjadi kekacauan. Ya, satu. Atau di sana sudah disekat, di sini dalam kondisi pintu terbuka, kalau ada kerusuhan di dalam semuanya terurai, terbuka. Semua pintu. Jadi ini yang menurut saya koordinasi yang tidak terjadi dengan baik. Bagaimana? Tidak terjadi dengan baik apa tidak ada koordinasi? Kalau yang saya lihat ada koordinasi, tetapi panpel tidak memberikan, gitu ya, tidak memberikan arahan dengan tepat itu. Gitu. Jadi kalau bisa dilihat nih, ini lebih ke ini kan akhirnya kan terjadi korban nih, Pak. Korban akibat gas air mata, walaupun meninggalnya kita kan sekarang lagi diteliti apakah karena gas air mata, karena sesak napas, apa karena orang kabur ternyata keluar tapi ternyata itu dikunci. Di sini kita bisa simpulkan, Pak, ya, ada yang namanya kekerasan polisi, di mana kekerasan di sini ada juga di fisik, terlihat ya. Gas air mata, dan juga bisa dibilang juga ada komunikasi yang buruk antara tadi tidak terjadi koordinasi. Tidak koordinasi. Dan juga apakah ini karena pengaturan stadion yang tidak memadai? Pintu. Ya. Pintu dan kapasitas stadion dan tiket yang dicetak. Nah, ini harus diinvestigasi nih. Kapasitas 38.000. Informasinya dicetak 42.000. Bahkan 42.000 kalau masuk semuanya sudah penuh. Di luar masih ada lagi. Artinya memang mengesankan saya melihat ada mencari keuntungan, ya. Kalau pencarian keuntungan ini dipedalami, berarti ini unsur kesengajaan dari panpel. Kalau kesengajaan terjadi kemudian matinya korban, sudah pasti panpel harus diminta pertanggungjawaban pidana. Itu satu, ya. Kemudian tadi komunikasi, tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian pengaturan stadion, ya. Pintu tadi Bang Uya, ya, pintunya harusnya dibuka, tidak dibuka karena khawatir dari yang luar masuk, ya. Berarti yang luar ini juga tidak tahu bahwa ini sudah dalam, sudah penuh. Koordinasi lagi. Waduh, 125 orang nih meninggal dunia nih. Dan kekerasan aparat. Nah, ya, itu kalau saya melihat aparat
ini di sini yang kita lihat bukan hanya polisi kan? Iya. Ada juga TNI, tapi sudah juga Panglima langsung melakukan bertindak ya. Pak Kapolri juga bertindak ya. Panglima bertindak, Pak Kapolri sudah bertindak, tapi korban sudah jatuh nih ya. Tapi sebetulnya Kang Uya ya, kita IPW sudah mengingatkan di bulan Juni. Oke. Iya, waktu ada 2 bobotoh mati. Oh iya, waktu itu ya. Iya, dalam Piala Presiden. Iya. Tidak ada pengusutan yang layak. Ya. Ya, kita sudah minta bahwa mestinya LIP dan panitia penyelenggara diperiksa, dijadikan tersangka. Iya, pada saat tidak. Ini 2 sama 125 secara kuantitas beda. Iya. Tapi kualitasnya sama. Ya, sama-sama menimbulkan orang tewas. Iya, gitu ya. Itu juga desek-desekan. Gitu. Sama aja nih. Dan yang pada saat kasus yang di dua bobotoh itu sampai sekarang belum ada. Gelora Bandung Lautan Api nggak ada kejelasan. GBLA ya. Kita minta tanggung jawabnya PSSI, nggak ada kejelasan ya. Kemudian kemarin juga ada pertandingan menggunakan jersey sponsor judi online juga. Kita minta, tidak ada juga respon yang cukup dari PSSI. Jadi sebetulnya mau apa ini sebetulnya PSSI ya? Ya. Nah, pokoknya dia berkutat dengan kewenangannya ya. Kemudian mereka menjalankan terus aktivitas-aktivitas, tapi tidak peka pada catatan-catatan yang diberikan oleh publik, gitu ya. Jadi kami sebetulnya meminta Ketua Umum PSSI, dia kan tidak bisa disuruh dicopot, karena yang mau berwenang mencopot itu kan Kongres. Iya, Kongres. Tapi kalau dia punya tanggung jawab moral, di depan matanya 125 orang mati, di mana itu ada di bawah tugas dan tanggung jawabnya dia, artinya dia mundur. Ketua PSSI harus mundur. Harusnya. Iya, harusnya mundur. Ya. Kalau tahu, ya kalau di Jepang kan orang nggak usah harakiri lah, ya mundur. Mundur ya. Bahkan ada yang sampai menyesalnya sangat dalam, bunuh diri. Iya. Ya kan? Tapi kayak kita lihat nih sebetulnya kemarin sudah ada yang dicopot, dimutasi dari polisi ya. Polisi, Kapolres. Beberapa Brimob. Brimobnya 7 apa 8 komandan Brimob. Iya. Dia sudah dicopot. Dan apakah mereka yang dikorbankan? Apa mereka justru memberikan contoh bahwa dari kepolisian lah yang lebih dulu memberikan tindakan tegas? Iya. Akhirnya tindakan tegas dari kepolisian dan PSSI cuek-cuek aja gitu loh. Iya. Padahal kan itu tanggung jawabnya penyelenggara pertandingan sepak bola. Yang di bawah koordinasinya PSSI. Ya, ada kekeliruan mengantisipasi oleh polisi, akhirnya polisi korban ya. Kapolres. Bahkan ada yang meminta sampai Kapolda. Loh, gimana? Sampai Kapolri juga dibilang. Iya, Kapolri gimana sih? Iya. Karena kan itu pimpinan tertinggi pelaksanaan pengamanan kan Pak Kapolres. Iya. Jadi juga Kapolres juga nggak menyangka akan kejadian begini. Siapa yang mau? Siapa yang mau, Bang Uya ya. Jadi menurut saya menyedihkan ya. Yang harus kita sorot itu sebetulnya organisasi sepak bola dalam penyelenggaraan ini. Bulan Juni 2 orang, bulan Oktober ini 125 orang. Ini sedang apa sebetulnya? Menyedihkan ya. Jadi harus diminta, dan ada juga loh pihak keluarga korban ini bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. Oke. Iya. Bisa tuntutan ganti rugi secara perdata. Ya. Kepada siapa? Ya kepada PSSI, kepada Panpel ya. Kemudian kalau misalnya kepada Polri, ya Polri kena getahnya juga nih. Iya. Ya. Karena kan kemarin ya yang dipersalahkan polisi kan? Polisi. Karena menembakkan gas air mata yang dianggap pemicu, akhirnya orang pada meninggal. Ya. Nanti kerugian 125 orang. Nyawa itu kan nggak bisa kembali. Tapi pemulihan keadilan buat mereka, ya bisa mereka lakukan. Tapi sampai saat ini yang justru lebih bergerak dan bersimpati terlebih dahulu ke korban malah justru polisi. Presiden Arema FC. Iya. Mas Gilang ya, Juragan Sembilan yang dulu justru dia terlebih dahulu meminta maaf, dia bilang bersedia bertanggung jawab penuh, dan dia yang bersedia menanggung memberikan santunan gitu kan.
yang lainnya kemana gitu loh. Iya. Yang lainnya kemana? Iya Pak, Polri Iya. juga Iya. bertanggung jawab dengan memeriksa Iya, anggotanya. iya, sama Polri ya. Iya. Polri, Iya. Polres sudah sudah memberikan tindakan Iya, itu gitu kan. Ya karena- dua inilah yang Kemudian sekarang PSSI apa di tindakannya nih? nggak tahu nih Pak, saya makanya nanya. Misalnya nih, Arema FC sudah ya. Iya. Kemudian kan ada juga pengawas pertandingan dari Iya. PSSI. Iya. Perlu dicopot nggak dia? Iya. Ya kan? Terusnya ada juga pengurus Iya. Iya, iya. gitu ya. Iya. Enggak Pak. Biar. Gitu Gimana ya. pengurus apa? Pengurus apalagi yang Iya. terlibat di dalam pertandingan itu ya. Iya. Gitu loh. Jadi memang saya liatin PSSI-nya nih yang problem. Problem. Iya, Oke. problem PSSI-nya. Apa karena pengurusnya juga dari polisi ya? Kalau polisi kan harusnya malah dia peka dong. Gitu ya? Ya kan? Kalau dalam hierarkis polisi, Iya. contoh aja lihat, begitu kejadian harus ada yang diminta bertanggung jawab. Iya. Jadi insting pertanggungjawaban tuh ada sebetulnya Iya. di institusi polisi. Iya. Kalau dia polisi, ya udahlah, dia tahu bahwa ini terjadi di bawah wilayah kewenangannya, mundur aja lah. Di mana, di level apa nih? Di level PSSI. ketua umum, PSSI. iya, Oke. Oke. gitu loh. Nah, Pak. Sekarang kita balik lagi ke tembakan gas Iya. air mata. Kita tahu sama tahu sekarang media, pemberitaan, masyarakat sekarang lebih menyoroti ke kepolisian. Iya. Kenapa kok gas air mata ditembakkan? Polisi yang dipersalahkan. Nah, sebetulnya prosedurnya, kan Bapak sebagai Indonesian Police Watch selama ini mengkritisi polisi. Iya. Dan Pak Sugeng ini juga yang kita lihat sama-sama paling kritis soal Verdi Sambo juga. Nah, tapi di sini kita tetap objektif kan Pak ya. Iya. Nah, apakah menurut ini terlepas dari ketidaktahuan polisi dan apakah ada ya koordinasi dari Panpel bahwa emang sudah diberitahu ini dilarang bawa gas air mata apa tidak? Tapi kalau dengan kericuh yang terjadi kemarin di stadion, Jadi apakah yang harus dilakukan sama polisi sebetulnya Pak? Jadi gini Apakah dia ya. bisa diam aja? Itu ada satu proses yang namanya penilaian lapangan Iya. oleh komandan lapangan polisi ya. Tujuan penggunaan gas air mata itu untuk mengurai massa ya. Mengapa harus diurai? Ya gitu kan? Iya. Apabila massa tersebut melakukan tindakan kekerasan, anarkis, menyerang keselamatan Iya. jiwa Iya. atau harta benda, Iya. merusak harta benda Iya. ya orang lain. Nah, kita lihat di sini, apakah ada tindakan itu? Tidak ada. Iya, Ya. tidak ada sama sekali. Tidak ada Iya. sama sekali. Penyerangan fisik tidak terlihat. Iya. Penyerangan fisik yang sifatnya individual tidak boleh dengan gas air mata. One by one harusnya. Iya, misalnya nih 2-3 orang sedang Iya. mengeroyok, Iya. ya, maka tindakan ada peraturan kepolisian tentang penggunaan kekerasan di dalam tugas kepolisian, ya. Harus gimana tuh Pak polisi? Nah, jadi pertama harus disampaikan secara tegas, jangan melakukan tindakan kekerasan, lisan. Kemudian kalau misalnya tidak diindahkan juga, maka akan menggunakan tindakan kekerasan tangan kosong. Tangan kosong itu dengan melumpuhkan, ya, dengan menyeret, mengamankan, ya. Kalau kemudian masih ada serangan tersebut yang membahayakan, ya, senjata, maka penggunaannya melumpuhkan dengan tameng dan juga tongkat, ya. Yang terjadi kan sebetulnya tidak ada. Orang itu berlari-lari masuk lapangan, ditendang, ya, itu memicu, ya. Kedua, mengurai massa, artinya massa ini dalam bentuk yang crowd banyak ini melakukan bersama-sama tindakan anarkis yang berpotensi membahayakan. Ini kan tidak ada. Tidak ada nih. Jadi makanya Pak Kapolri Polri setelah melakukan pemeriksaan jelas ini ada kesalahan prosedur, ya. Ketika ditembakkan tidak ada kepentingannya menembakkan. Tidak seharusnya ditembakkan. Tidak seharusnya ditembakkan. Tidak ada kepentingannya, ya. Ya, tidak ada kepentingan yang mau dijaga. Tujuan daripada penembakan senjata tersebut tidak ada kepentingannya. Bisa dijelaskan di mana? Karena itu gambar-gambar kan jelas.
Mereka cuma bahkan di tribun kan? Iya, iya. Di tribun bukan yang di lapangan tuh. Iya. Gitu ya. Iya. Di lapangan saja cuma terjadi justru koordinasi yang kacau. Iya. Jadi di dalam regulasi ini para petugas keamanan itu harus dalam satu kesatuan utuh, tidak boleh cerai-berai. Iya, iya. Kesatuan utuh apa maksudnya? Kalau ada serangan kepada pemain-pemain itu, mereka harus dalam satu kesatuan itu menyekat. Iya. Ya. Ya, menyekat, ya, kemudian ada tim yang kemudian mengambil atau mengamankan orang. Ya. Itu dalam satu kesatuan utuh dan koordinasi. Ya. Ini terlihat cerai-berai. Mana-mana. Iya. Oke. Dalam pertandingan juga dan selama pertandingan sampai semua ofisial masuk, petugas itu tidak boleh nonton bola. Iya. Dia harus menonton. Iya, itu setuju. Iya. Ya, menghadap penonton, petugas keamanan yang disewa Iya. Panpel maupun petugas polisi yang diperbantukan itu harus nonton penonton. Iya. Mengantisipasi gerakan Benar, gitu benar, ya. benar. Itu tidak terlihat. Malah kemudian ada yang main kungfu, Iya. mengejar memukul. Iya. Itu pertanyaan saya, apakah kultur kekerasannya begitu ya kan? Iya. Ini yang menyedihkan ya. Apakah ini makin menurunkan rasa kepercayaan Semakin masyarakat terhadap polisi setelah Iya, kasus Sambo ini? Padahal Pak Kapolri dan juga tim sus ya dalam kasus Sambo itu berusaha memulihkan ya. Apakah kemarin kan ibaratnya gini, penonton turun ke lapangan artinya kan polisi pada saat itu jadi tidak dianggap kan, Pak? Betul. Ya semuanya tidak dianggap, bukan Iya, hanya polisi, Panpel ya. Iya, iya. Apakah itu adalah bentuk juga rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bukan polisi? begitu sebetulnya. Ini Aremania kan Iya. memang terkenal dengan Iya. militansinya Iya, ya. iya, iya. Jadi mereka ketika kalah kita tidak tahu turun, katanya ada sebetulnya mau memberi dukungan kepada pemainnya, meluk mau gitu ya. meluk, jangan sedih segala Iya. macam. Tapi kan dimaknai udah berbeda-beda. Iya. Betul-betul kekacauan pengendalian keamanan. Kalau semuanya dalam satu kesatuan barisan ya katanya kan 2.000 orang ya. Iya. Kalau dijejerkan 2.000 orang itu bisa membentuk Mengelilingi pagar lapangan. betis ya. Iya. 2.000 orang ya. Jadi begitu ada yang turun Langsung diamankan ya Iya. dengan persuasif ya. Karena kalau diamankan dengan persuasif kan tidak terjadi gitu loh. Oke. Pokoknya tidak boleh ada tindakan-tindakan masuk. Ada tulisan Pak Dahlan kan mau menyatakan mereka mau memberi dukungan. Iya. Itu buat penonton ya. Tapi pandangan petugas keamanan beda lagi. Turun tiba-tiba. Iya ya. Kemudian ketika yang lain temannya juga mau maknai, wah serbu. Iya. Jadi udah macam-macam nih. Maka harus disterilkan tengah lapangan itu dari orang intervensi masuk. Harus diamankan dengan persuasif ya, supaya tidak dimaknai dari pandangan-pandangan tribun yang berbeda. Lalu dipukul memicu, sudah kalah dipukul lagi. Iya. Jadi saya lihatin ini sesuatu yang di luar dugaan semua. Ada lagi Pak, saksi mata tragedi Kanjuruhan, polisi tidak memperingatkan kami sebelum menembakkan gas air mata katanya. Jadi memang ada standar-standar prosedur ya. Jadi dengan pengeras suara harus diperingatkan. Itu kan di situ ada jangan melakukan kekerasan ya. Hentikan, bubarkan diri. Ini peringatan-peringatan dalam standar penggunaan kekerasan nih. SOP-nya. SOP-nya nih. Nah, itu harus disampaikan. Ya, baru kemudian tapi itu SOP untuk di luar lo ya. Itu pun bisa juga. Walaupun itu nggak boleh dalam kondisi di dalam ruangan itu untuk menembakkan gas air mata ya. Jadi memang ini soal profesionalisme. Soal profesionalisme itu begini, Bang Uya. Jadi profesional dia tuh ahli. Ahli itu dia yang disebut ahli itu dia ahli di dalam tugasnya. Kalau dia itu pengendalian massa, maka dia bisa mengukur ya potensi dugaan akan kejadian kacau. Ketika kacau itu dia bisa melihat potensi yang timbul kerusakan ataupun bahaya. Kemudian ukuran mengatasinya itu ahli itu dia. Ahli ini harus dimiliki oleh komandan-komandan lapangan. Misalnya dalam kasus ini orang lari-lari kan itu tidak menimbulkan bahaya. Ya.
kerumunan yang besar memang ada karena mau nonton bola, sedang nonton bola. Ya. Kerumunan yang besar yang muncul bukan karena satu keinginan untuk melakukan kekacauan. Ya. Ya, ini yang namanya keahlian. Kemudian bagaimana mengatasinya. Ya. Di dalam situasi seperti itu sebetulnya ada komandan supporter. Ya, harus ditarik. Ditarik untuk komandan supporter, menenangkan kemudian dia menenangkan massa, digunakan pengeras lapangan, ya. Dia dikasih kesempatan bicara. Ya. Jadi pada saat persiapan itu, termasuk siapa koordinator-koordinator lapangan supporters, itu yang selalu melekat kepada petugas keamanan. Iya benar, setuju. Ya, karena pentolan-pentolannya ini harusnya ya. Jadi dia yang bisa menenangkan massa, digunakan. Kan enak, polisi nggak perlu capek. Oke. Ini menarik juga tadi pernyataan Bapak Sugeng ya. Tadi Bapak bilang seharusnya ini tanggung jawab sepenuhnya pada Panpel. Iya. Artinya kalau sampai terjadi chaos, polisi kan dipersalahkan menembakkan gas air mata. Boleh nggak polisi saat chaos, sudah terjadi chaos, daripada dia disalahin, dia diem aja? Bisa. Boleh? Boleh. Boleh, dia diem aja? Iya. Oh gimana nih Pak? Ya kan dia nggak boleh membawa itu. Kan dia dilarang membawa senjata, Iya. dilarang melakukan kekerasan, misalnya dia boleh standar diem saja? Iya, standar operasi prosedurnya ya. Misalnya dia tidak kita mengadain ya. Dia pertama tidak bawa gas air mata. Chaos nih, ya kan? Chaos Panpel tidak meminta polisi untuk mengatasi. Memang itu tanggung jawabnya dia. Diamin dulu. Karena dia itu cuma subsistem. Dia adalah bagian dari subsistem pertandingan. Pertandingan itu yang menguasai pimpinannya adalah Panpel. Komandan lapangannya. Oh jadi saat terjadi kerusuhan seperti itu, iya. Polisi boleh diam, boleh tidak melakukan apa-apa? Aja. Iya, kalau misalnya Panpel tidak memerintahkan. Ya. Oh, tapi kalau Panpel memerintahkan? Iya, dia koordinasi turun bagaimana, ya baru dia turun. Karena kan begini ya ini satu pendapat saya ya. Kalau polisi kemudian tidak menembakkan, walaupun lagi chaos itu biar aja yang ngurus Panpel. Ya walaupun misal udah tidak ada pukul-pukulan antar supporter. Iya, Panpel harus meminta polisi. Meminta, Pak, tolong dikendalikan. Nah itu dilakukan pada persiapan. Oke, jadi menarik nih ya. Jadi jika terjadi kerusuhan, jika Panpel tidak meminta polisi berhak untuk tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Jadi gitu loh. Itu karena di dalam stadion, kecuali di luar stadion. Ini adalah wilayah restricted area, bisa dibilang. Panpel yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena semua agenda itu Panpel. Nah boleh tidaknya itu dibicarakan di persiapan. Jadi misalnya nih nanti Pak, kalau terjadi rusuh ya, kode saya adalah ini ya. Misalnya rusuh di sektor ini 1-2 orang, maka kodenya ini diambil gitu ya. Itu harus sudah ada dong koordinasinya dong ya. Seperti itu. Kalau misalnya Panpelnya ini Panpel berarti kan nggak ngerti harus berbuat apa atau bingung menghadapi. Orang tidak ada kekacauan kok. Bang Uya ya. Kalau ada kekacauan aja dia harus bisa atasi ya. Ya, makanya menarik kan di sini siapa yang paling bertanggung jawab? Panpel. Bukan polisi. Yang harus bertanggung jawab Panpel. Iya. Nah, terus ini juga Pak, andai kata di dalam stadion kita berandai-andai ya. Stadion itu polisi tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba mereka rusuh, Panpel tidak meminta polisi dan polisi jadi sasaran. Apa yang harus dilakukan polisi? Apakah berdiam diri juga? Jadi begini ya. Kalau kemudian terjadi polisinya diserang misalnya, ada yang nyerang. Kan polisi bisa mengambil namanya diskresi. Ya, akhirnya kita mengambil cerita diskresi ini kan ya. Penembakan gas air mata juga diskresi sebetulnya. Iya, yang salah, ya kan. Kalau misalnya Panpel enggak ini, ya polisi harus mengambil diskresi, ya, untuk menyelamatkan nyawa, gitu ya. Itu sesuatu yang baik, gitu ya. Jadi misalnya dia melihat Panpel tidak mampu, ya, dia harus sampaikan, Panpel laksanakan tugasmu, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Ya dia mengambil diskresi untuk mengamankan, gitu ya. Itu bisa tuh. Bisa, ya harus dilakukan. Ya diskresi, kadang baru kedua diskresi nih ya. Cuman kalau ribut-ributnya diemin aja. Iya. Oh gitu. Kalau cuma gitu aja tidak cuma diemin aja. Iya kalau kalau ada kerusakan stadion segala macam ya itu diemin aja. Panpel, iya. Kecuali nyawa nih hilang nih. Ya. Mungkin kan itu kan
teorinya dan logikanya, Pak. Tapi, Iya. teorinya, tapi logikanya mungkin pada saat itu semua bingung, Pak. Mesti ngapain gitu kan? Itulah yang saya lihat terjadi di sini membingungkan. Karena sejak begitu ribut di lapangan, ada yang ditendang, ada yang dipukul. Itu udah salah. Ya. Iya. Nah, menurut Pak Sugeng, kira-kira dengan dicopotnya Kapolres dan beberapa kepala Brimob, ini perusahaan yang tepat apa tidak? Ya, itu adalah standar kepolisian. Ketika ada anggota dinilai dalam pandangan atasan langsung, yaitu Pak Kapolda ada dugaan kekeliruan, dia langsung berhak mencopot. Itu adalah tindakan disiplin, pelanggaran. Apalah tindakan sanksi disiplin. Copot dulu, baru pemeriksaan salah atau tidak nanti. Kalau ada kekeliruan salah, ya berarti sanksinya kode etik. Kalau ada pidananya, diperiksa pidana. Mungkin nggak Pak, Kapolres ini juga dikorbankan? Dalam arti kayak gini, kan Polres sudah memberikan surat himbauan atau instruksi atau apapun itu yang membuat pertandingan dimajukan. Artinya sudah ada suratnya nih. Karena Polres sudah melihat bahwa ada indikasi dan potensi huru-hara. Tapi tetap diizinkan. Apakah ini ada intimidasi dari pusat atau yang lebih tinggi lagi dari Polres? Itu mesti dicek gitu. Bahwa kenapa kok tetap dikasih izin? Nah, itu harus dicek. Kan pasti di hierarki struktur. Itu harus dicek ya. Mereka pasti mereka kan harus tunduk dengan yang lebih tinggi gitu. Itu harus dicek gitu. Kita belum tahu tuh ya mengapa itu terjadi. Itu sifatnya masukan saja, wajib sifatnya apa tidak. Iya. Ini ada surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Resor Malang. Tadi Kapolres ya, dari Polres ya, kepada Panpel Arema FC. Surat Panpel Arema FC pokoknya intinya tanggal 12 September perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan keamanan antara Arema dengan Persebaya. 12 September ya? Iya, ini terus perkiraan intelijen katanya. Tanggal 13 September tentang kerawanan sepak bola. Kerawanan. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini mohon bantuannya kepada Panpel agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal. Polisi sudah memberikan permohonan agar mengajukan perubahan jadwal pada tanggal 1 Oktober saja. Dan sedianya main yang sedianya main pada pukul 8 malam diajukan jam setengah 4 sore dengan pertimbangan keamanan. Lalu ada surat berikutnya tanggal 19 September dari mana nih nggak tahu. Pokoknya perihal permohonan perubahan jam kick off kepada yang terhormat manajemen klub Arema FC di tempat. Rujukan surat klub Arema perihal permohonan perubahan kick off. Terus surat Kapolres Malang yang tadi ya 2 dan hasil koordinasi antara PSSI dan Liga Indonesia Baru dan host broadcast berarti pihak televisi. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, menyampaikan bahwa meminta kepada klub Arema untuk berkoordinasi secara optimal kepada pihak keamanan, dalam hal ini khususnya Kapolres Malang, untuk tetap melaksanakan pertandingan sesuai dengan jadwal. Jadi ini LIB yang tetap memaksakan bahwa Arema harus tetap di jadwal yang semula, malam hari, dan harus berkoordinasi dengan Polres. Artinya LIB ini melakukan lobby dan sampai bilang silakan berkoordinasi sama Polres dan pasti udah diizinin apa maksudnya? Apa gimana? Begini loh, ya bahasanya LIB pokoknya mainnya tetap malam. Nah, lu usahain bagaimana caranya, ya kan? Pengaruhin segala macam. Makanya harus LIB kan kita minta dia itu sebagai perusahaan mengelola bisnis sebetulnya. Ini PT LIB, jadi Liga Indonesia Baru, pengelola bisnis. Dia yang berhubungan dengan hak siar, ya, dengan menjual jam tayang, Akibat permintaan dia terjadi begini, dia ikut bertanggung jawab. Dan artinya sebetulnya Polres Malang sudah melakukan tindakan yang benar awalnya kan? Iya, sudah benar. Cuman ya jadi tidak benarnya kenapa tetap diizinin gitu. Makanya dicopot dia. Nah, pertanyaannya kok mau tetap diizinin gitu? Nah, ini ada kekuatan lebih besar apa tidak gitu? Saya rasa ada bagian deal-deal tertentu, ya kan? Harus didalami apakah di sana ada dugaan pemberian sejumlah janji, janji atau pemberian fasilitas atau bahkan uang, harus diteliti, gitu loh ya. Makanya dua dokumen itu menjadi penting tuh, ya. Bagaimana tetap berlangsung, kan jam tayangnya kan dia mau siaran langsung maksudnya. Oke, jadi gitu, intinya bisnis. Ini gara-gara bisnis 125 jiwa melayang.
Gara-gara bisnis 125 jiwa melayang. melayang. Bisnis jam jual apa tuh namanya? Apa namanya ya? Hak siar. Hak siar. Kan ada harganya hak siar ya. Iya, saya kurang paham juga sih. Iya ya, dengan TV dibeli oleh TV kan? Iya kan? Iya. Ada Hak siar, pengiklan. iya, iklannya ada ya. Maka itu ini harus didalami. Berapa yang didapat dengan kompensasinya cocok nggak dengan mati 125? Pasti tidak cocok. Satu orang juga nggak boleh. Artinya Pak, ini menarik sekali. Siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? PT LIB. PT LIB. Ya. Kemudian Panpel ya. Oke. Kemudian apa itu namanya polisi sudah ya. Iya. Terusnya LIB ini membuat kesepakatan bisnisnya dengan siapa? PSSI. Iya. Kewenangannya diberikan PSSI. PSSI mendapat rate nggak dari pengelolaan bisnis oleh LIB? Iya. Didalami lagi nih. Iya. Ya. Walaupun ini mungkin PSSI tidak bertanggung jawab secara hukum pidananya, Iya. tapi dia harusnya punya tanggung jawab moral mundur. Ya. Oke, menarik nih Pak. Tanggung jawab moral mundur. Namun kalau untuk masalah pidana kita tidak bisa bilang sekarang karena Iya, ada investigasi, ada penyelidikan, iya. ada di ranah hukum nanti. Iya. Di luar itu, secara moral siapa saja yang harus mundur? Pasti adalah yang paling tertinggi itu Ketua Umum PSSI. Satu. Muhammad Iwan Iryawan. LIB ini harus PT ini menurut saya sudah harus dipotong nih. Iya. Ya, kerjasamanya. Tetapi dia juga harus dilihat pertanggungjawaban pidananya. Ya, itu Ya. nanti biar ranah hukum Ya, lah ya. jadi LIB ya. Iya. Panpel, ini kasihan nih Panpel Arema FC nih. Ketua Arema FC yang sudah dia sadar ya. Iya. Dia sudah mengakui ya siapapun tidak mau kan Iya, seperti ada ini. yang mau terjadi seperti Tidak mau ini. Kemudian Pak Kapolres. Kemudian komandan lapangan. Banyak ini. Jadi yang tertinggi di kepolisian Kapolres. Iya. Iya. Ya, karena dia adalah orang yang harus mengambil keputusan Iya. di lapangan, ya. Ya walaupun dia tadi sudah bertindak yang benar, Iya, ternyata melakukan permohonan diundur, tapi tetap dikasih izin akhirnya. Iya, Ya kan? ya kan dia tetap izinkan terjadi jam 8. Dan Pak Kapolres pun kalau nanti juga ibaratnya ada penyelidikan harus memberikan keterangan yang benar. Iya, memang. Kalau memang ada intimidasi, desakan dari siapa untuk Iya, memberikan harus izin, dibuka. harus dibuka. Sekarang kan ada tim pencari fakta Jangan jadi independen. tumbal ya Pak ya. Ya jangan tumbal ya. Iya. Dia kan ada ini loh tim gabungan independen pencari fakta tuh. Iya. Yang diketuai Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh. MD. Iya ya. Dengan beberapa anggotanya. Iya. Saya Iya. tim ini dibentuk Iya. saya Iya. nggak tahu nih Iya. tugasnya apa nih. Iya, nggak tahu deh Pak. Tugasnya ya melakukan Mungkin investigasi. nanti ya. investigasi sebab Iya. musabab ya. Iya. Kenapa itu terjadi dan juga rekomendasi kali ya. Rekomendasi sebetulnya kan kalau ini ditaati udah nggak terjadi. Iya, iya. Ini kalau ini ditaati nih. Iya, iya. Sebabnya gas air mata sudah ada di sini soal gas air mata. Oke, tapi ini menarik juga nih ada rekaman ibu-ibu penjual dawat nih, tapi kita nggak tahu ini kebenarannya bagaimana ya. Tapi mungkin kita bisa putar nih. Pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah, si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan, malah. Oke, gimana tuh Pak? Terlepas Itu dari kan, ini, ya itu kan polisi itu kebenaran atau memang tidak ya? manusiawi ya. Iya. Selain tugasnya dia pasti menjaga keselamatan nyawa orang, manusiawi dia melihat anak kecil pasti dia selamatkan. Nah, di sini ada isu soal penonton yang minum alkohol. isu kita Ya. belum tahu benar apa enggak ya. Ibu itu ngomong. Iya, ya kata ibu itu Iya, ya. ibu itu ngomong ya, bau itu.
Terusnya ada foto-foto juga ya. Iya. Saya melihat foto-foto pada nuangin minuman ya, minuman keras tuh. Saya lihat tuh angmer tuh. Anggur merah. Anggur merah, nggak ada lagunya. Iya, iya. Angmer ya. Iya, iya. Ya, itu terjadi. Iya. Sekali lagi, Panpel harusnya bisa sortir orang yang bau alkohol. Jangan dikasih masuk. Jangan dikasih masuk ya. Polisi juga berhak ya? Berhak, Iya. ya. Iya. Berhak melarang masuk, Ya. gitu ya. Jadi ini sudah kombinasi ini ya. Faktor faktor dari pihak apa namanya supporter Iya. atau penonton, ada yang bisa jadi pemicu yaitu orang-orang yang mungkin minum ya. Faktor juga ketidakmampuan aparat membaca situasi dan juga membuat antisipasi dengan gas air mata tindakannya. Ini menggabung jadi satu. Iya. Ya. Akhirnya terjadi seperti ini. Padahal kita udah bertahun-tahun loh bikin laga sepak bola loh. Iya, Seperti iya. kayak orang baru ya. Iya. Ya. Iya. Kayak baru belajar ini saya Iya, lihat iya, ini. Iya. Ada yang bahkan ada yang bilang, ini ada yang bilang nih ya, Iya, waktu iya. kemarin saya diwawancarai di mana El Sinta ya. Sepertinya ada satu tindakan yang mau mendiskreditkan Arema katanya. Oke. Ya. Terusnya ada yang bilang juga ini sesuatu yang dipertanyakan apakah itu alamiah. Apa di Ada Iya. ada satu didesain. Desain, ya, grand itu, design. Iya ya. Karena kesannya memang seperti apa tindakan yang nggak logis. Iya, kok bisa terjadi? Bisa gitu? terjadi gitu loh. Iya. Kan Kok bisa gampang. ditutup Iya, pintu. saat Ditembakkan ditembakkan gas air pintu mata kan dikunci. kalau polisi yang paling logis ya, gas air mata ditembakkan itu kalau dalam ruangan stadion itu gasnya nggak kemana-mana. Iya, nggak mengurai. Nggak mengurai. Nggak, orang mau lari juga karena padatnya ya. Nah itu makanya ini pemeriksaan terhadap anggota yang menembakkan ini penting. Penting Apakah- itu sangat saksi kunci iya, ya, Pak? Iya, yang menembakkan kenapa? Kenapa kamu mengambil tindakan itu? Kan nggak satu orang, Ya, ada atas perintah 18 siapa orang. atau emang Iya, spontanitas ya kan? iya satu. Kalau orang lapangan pasti perintah, Iya. perintah komandan lapangan. Iya. Komandan lapangan diperiksa apa Motifnya. pertimbangan, Iya. motifnya, ya. Oh perintah lagi dari atasnya misalnya. Siapa? Iya. Kenapa? Tapi keputusan di lapangan itu adalah komandan lapangan. Iya. Ya, komandan lapangan kenapa Anda melakukan ini? Anda tahu sebab akibat apa tuh potensi yang paling rendahnya adalah udara, katakanlah nggak terjadi kekacauan. Udara itu tidak bisa keluar, kemudian tersedot atau kena mata ya. Iya. Kalau gas air mata kan saya ngalamin ya. Itu serangnya mata, bukan pernafasan. Walaupun nafas juga nggak enak kecium ya. Oke. Ya. Itu pasti gitu, nggak ada, Iya. nggak ada tipe-tipe lain dari gas air Nggak- mata. Nah itu yang saya tahu. Iya. Nah ini kan ada otopsi nih. Iya. Iya. Nah makanya otopsi harus dicari tahu apakah ada kandungan racun. Dari gas air mata tersebut Iya. yang menimbulkan kematian. Iya, gitu. apakah ada? Ini kita Ya kan belum bertanya. tahu. Belum tahu. Iya, iya. Makanya kan diotopsi. Tim disaster victim kan sudah turun DVI ya. Iya. Jadi DVI sudah turun, ini diperiksa pasti ya. Dan saya harapkan memang disampaikan gas air matanya itu sebetulnya membahayakan nggak Atau tidak. kepada keselamatan tubuh atau Iya. kesehatan ya, Iya. atau tidak, atau sekedar menyerang mata perih Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi begitu. Oke. Siapa? Apa pesan Pak Sugeng untuk terungkapnya kasus ini dan agar tidak terulang lagi? Khususnya dengan kalau karena Pak Sugeng adalah IPW berarti dari Jadi untuk kepolisian. memang kepada pimpinan Polri ya, Ya. ada problem soal profesionalisme petugas di lapangan yang harus membaca situasi, ancaman, gangguan yang ada dengan tindakan segera yang harus diambil atau diskresi. Di sini perlu memang pengawasan dan pembinaan yang terus-menerus, Ya. peningkatan profesionalisme. Yang kedua, kultur kekerasan itu tampaknya walaupun Pak Kapolri sudah bicara berulang-ulang masih terjadi, Ya. dipertontonkan. Ini juga harus menjadi perhatian terus-menerus dan tidak boleh kita menyerah untuk memperbaiki, ya tidak Betul. boleh menyerah ya. Dan ketiga juga penting buat masyarakat. Masyarakat
jangan mau-maunya sendiri. Ya. Keselamatan Anda itu Anda yang harusnya tanggung jawabi, Ya. pertama ya. Yang kedua juga menghargai juga tugas kepolisian. Ya. Ya, menghargai tugas kepolisian supaya saling memahami. Jadi sama-sama menjaga ketertiban umum. Ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Oh ya, untuk ini ya, untuk tim pencari fakta independen, Ya. saya berharap bisa bekerja dengan baik karena juga IPW yang mengusulkan tim pencari fakta Ya. dan bisa dipublikasikan kepada publik. Terang-terang ya. Iya, supaya juga sebagai edukasi buat para supporters ya. Ya. Juga masukan buat PSSI. Betul. Gitu. Itu aja. Oke, siap Pak Sugeng. Enak sekali kalau ngomong Pak Sugeng. Dan terus Siap. jadi pengkritisi demi kebenaran, Pak. Iya. Ya. Dan tetap harus objektif juga. Di sini Iya. membuktikan bahwa Pak Sugeng objektif. Walaupun memang tugasnya mengkritisi polisi, tapi saat melihat ada sisi lain yang polisi harus tidak dipersalahkan juga, Pak Sugeng juga harus bicara dengan clear. Ya. Dan mudah-mudahan pembicaraan kali ini bisa dimaknai dan diresapi dengan positif ya. Silakan kasih komentar ya. Dan sekali lagi kita turut berbela-sungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya untuk para korban. Ya. Dan juga 2 polisi korbannya. Oh ya, polisi korban tuh karena apa, Pak? Belum diketahui, tapi dari penampakan juga seperti terinjak-injak juga ya. Terinjak-injak juga. Ya, dia mungkin mengamankan di pintu ya kan. Kemudian juga terinjak-injak. Tidak bisa keluar, Iya, betul juga. Kasihan. Oke. Ya. Turut berbela-sungkawa atas musibah yang menimpa di Malang dan juga untuk seluruh para korban dan keluarga korban. Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Dua menit saja